Banyuwangi bangkit. Setuju? Kita mulai dari peresmian masjid ini. Karena itu mumpung dikaruniai bupati, sudah tahun keberapa ini Pak Zur? Baru 4 bulan. Ya, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita rindu dengan pemimpin-pemimpin yang seperti beliau katakan tadi, melayani. Sayyidul qaumi khadimuhum, pemimpin umat adalah pelayannya. Melayani, bukan minta dilayani. Umar bin Abdul Aziz setelah terpilih jadi Amirul Mukminin, jadi presiden, jadi khalifah, pagi dilantik, malam pesta. Pesta apa? Pesta air mata. Di mana? Di mihrab. Nangis mohon pertolongan Allah jangan sampai zalim kepada rakyat. Esok hari, karena beliau khalifah, banyaklah gubernur-gubernur cari muka. Yang kirim baju bagus, yang kirim berhiasan, yang kirim macam-macam, dikumpulkan sama istrinya. Umar tanya, Fatimah, saya bang, banyak hadiah yang kau terima? Banyak bang, intan, berlian, mutiara. Kau senang? Saya senang bang. Oke, kalau kau senang itu hadiah-hadiah, kumpulkan sebanyak-banyaknya dan besok kita cerai. Tapi kalau kau cinta saya, itu hadiah berlian, mutiara, jual, uangnya masukkan baitul mal untuk ngurus rakyat. Apa jawab Fatimah? Istrinya pun beriman. Dan mentang-mentang istri pejabat lalu ikut lata borong proyek suaminya. Bang, apalah artinya intan berlian tanpa engkau di sisiku bang? Jual saja, jual. Yang nyata-nyata hadiah pribadi mesti dijual buat ngurusi rakyat. Jangan yang nyata-nyata milik rakyat masih disunatin juga. Yang menarik, satu malam beliau sedang kerja di kamar pakai lampu minyak. Datang tamu. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari sini saja. Ada perlu apa? Mau ngobrol. Ngobrol? Ngobrol, kita kan teman lama. Persilakan masuk. Tamunya duduk, lampunya ditiup, padam. Peteng. Kulak. Tamunya heran. Ya Amirul Mukminin. Iya. Kita kan mau ngobrol. Betul. Kenapa lampu dipadamkan? Begini. Waktu kau datang tadi, kau lihat aku sedang bekerja kan? Iyalah. Aku tadi kerja ngurusi rakyat itu. Pasti. Aku kan tadi pakai lampu. Memang lampunya kan pakai minyak. Iya. Minyaknya itu kan beli. Tentu belinya kan pakai uang. Pasti uangnya kan uang rakyat. Kita ini mau ngobrol urusan pribadi, nggak usah pakai minyak rakyat mas. Ayo gelap-gelapan sini saja. Kita doakan Pak Abdullah Azwar Anas mempunyai sifat-sifat Umar bin Abdul Aziz ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, menjaga dan memegang teguh amanah. Makanya ini pengalaman sholat berjamaah persis hidup bermasyarakat. Dalam sholat berjamaah kan ada imam, ada makmum. Kita ini sekarang makmum. Pak Abdullah Azwar Anas, Pak Bupati, imam. Ya, ya. Pak, siapa yang jadi makmum? Siapa saja. Nggak ada fikih mengatur bab pemilihan makmum. Makmum nggak usah dipilih, siapa saja boleh jadi makmum. Tapi nggak tiap orang boleh jadi imam. Imam mau mimpin orang banyak. Siapa yang jadi imam? Saat pertama a'lamuhum, yang paling alim di kampungmu angkat jadi imam. Yang paling tahu masalah, bisa memberikan solusi jalan keluar, bisa bawa rakyat Banyuwangi ke gerbang kesejahteraan. Yang kedua, afsahuhum, yang lebih fasih lidahnya.
Apa artinya? Yang paling mengerti apa yang diperlukan rakyatnya, apa yang dimaui rakyatnya. Yang paling fasih, nyambung sama rakyat. Capek punya pemimpin kalau nggak nyambung sama rakyat. Oh, rakyatnya maunya ngidul, dia ngalor. Rakyatnya mau ngulon, dia ngetan. Nggak nyambung. Sama juga orang, saya pidato di depan nenek-nenek sekalian. Sekarang ini kebijakan politik luar negeri Amerika terhadap Irak lain dengan zamannya George Bush. Kata nenek-nenek, urusan apa saya sama Irak? Sok tinggi tapi nggak nyambung. Capek ngedengernya, Pak. Nyambung. Dulu orang-orang tua kita bilang, jangan tersenyum kepada orang buta, jangan berbisik kepada orang tuli. Nggak nyambung. Capek. Orang buta diajak senyum, bagus maksudnya, tapi kan rada mubazir. Dia nggak ngerti. Banyak pemimpin Menara Gading nggak tahu apa yang demi rakyat, cari kenikmatan sendiri. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, makanya pesan Nabi apa isyaratnya? Iza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, jangan terlalu panjang sholatnya. Kenapa? Makmum tidak sama kemampuannya. Ada yang tua rentak, diri saja sudah gemetar. Ada yang punya darah tinggi, kalau sujud lama kepalanya sakit. Ada makmum yang sudah janji habis sholat mau terima uang. Bayangkan kalau imam terlalu lama. Ini apa artinya? Pemimpin harus tahu kemauan rakyat. Ojo saenae dewe. Sudah dipilih jadi imam sholat isya berjamaah, rakaat pertama selesai Fatihah Yasin. Makmum pasti ikut, tapi hatinya kan mangkel. Oh, besok nggak lagi saya sholat di sini. Imamnya gendeng ya, Mas. Wa iza shalla ahadun falyutawil ma syaa. Tapi kalau kamu sholat sendiri, wis panjangkan semau kamu. Mau khatam Quran juga nggak apa-apa. Kenapa? Nggak bawa gerbong. Tapi kalau bawa gerbong, hati-hati, jaga keselamatan gerbong, jaga keamanan gerbong. Apalagi kalau gerbongnya gerbong tua, lokomotifnya modern, itu harus hati-hati. Bisa bongkar di jalan itu gerbong. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jadi masjid sekali lagi tempat cari persamaan, bukan tempat memperbesar perbedaan. Iya, saya cuma lihat jam. Yang ketiga, masjid itu tempat ibadah yang paling langsung kita dengan Allah, untuk mengejar nilai keseimbangan. Ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Kita sibuk berdagang, kita sibuk bekerja, terdengar azan dari menara, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bom, berhenti sebentar, ayo menghadap. Ingat, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Tinggal dulu bisnis sebentar, tinggal dulu kerja sebentar, interval, ayo lapor. Itu kan sama saja lapor. Prajurit itu kalau sehari semalam 5 kali wajib lapor, tidak sempat lapor yang tidak baik. Kita minimal 5 kali sehari semalam lapor, wajib lapor. Itu laporan minimal. 4:30 apel pagi, laporan pertama, usolli fardhu subhi, Allahu Akbar, lapor Tuhan. Nanti zuhur apel kedua, lapor lagi. Asar lapor lagi. Maghrib lapor lagi. Isya lapor lagi. Antara isya dengan subuh memang panjang, tapi di situ ada terminal kontrol cadangan, namanya tahajud, lapor lagi. Hidup makin kokoh.
Saya bersandar ke tiang, tiangnya roboh, saya jatuh. Saya bersandar ke tembok, temboknya ambruk, saya roboh. Saya bersandar kepada orang kaya, dia jatuh miskin, saya selesai. Saya bersandar kepada jenderal, dia pensiun, saya habis. Tapi kalau saya bersandar kepada yang serba maha, kalau saya bersandar kepada Allah, Allah tidak akan pernah berkurang kekuasaannya. Allah tidak pernah miskin. Sandaran vertikal. Yang kedua, semua kita perantau di Rogo Jampi ini, di bumi Allah ini. Perantau harus pulang. Orang yang selesai merantau di bumi namanya telah pulang ke rahmatullah. Pulang. Kenapa pulang? Perantau mesti pulang. Jadi bodoh, tahu bodoh? Goblok. Tahu goblok? Bodoh. Kalau ada perantau, tahu dia perantau tapi tidak pernah mikirkan pulang. Tahu perantau tapi tidak pernah mikirkan pulang. Lah ini semua ini calon-calon jenazah semua ini. Calon lurah belum tentu jadi lurah, calon bupati yang antri panjang, calon menteri mimpi, calon jenazah pasti. Yang tidak diberitahu kapannya kita mati itu tidak diberitahu. Entah saudara-saudara duluan, saya belakangan. Itu rahasia Allah, kita tidak dikasih tahu. Bisa jadi malah saya yang belakangan. Ya terserah, saya sih ikhlas. Mula-mula kita tinggalnya nun jauh di alam arwah sana. Dari sana pindah ke alam rahim. Anak-anakku remaja, pemuda yang hadir di sini, pantas kalau Nabi ditanya, ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Setelah itu ibumu. Setelah itu ibumu. Setelah itu bapakmu. Ibumu, bapakmu. Ibu 3 kali disebut, bapak 1 kali. Perhatikan tuh ibu-ibu. Ibu 3 kali disebut, bapak 1 kali. Ibu 3, bapak 1. Ibu 3, bapak 1. Jangan suka cari untung sendiri. Orang saya ngajak hitung serius. Ibu 3 kali disebut, bapak 1 kali. Ibu, bapak 1, bapak. Salah gitu, ngitungnya salah. Tapi memang ibu-ibu mesti lebih bersyukur kepada Allah, lebih berterima kasih kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah nggak datang, kita nggak tahu nasib perempuan di dunia ini bagaimana. 14 abad lalu sebelum baginda Nabi datang, perempuan itu dilecehkan, dilahirkan hanya untuk melahirkan, alat pemuas nafsu, harganya murah. Sebelum Rasulullah datang, murah. Sebelum Rasulullah datang, murah. Yang jadi raja sebelum kenal Islam, seenaknya ngumpuli perempuan, jadi selir, ya puluhan. Sultan-sultan di Turki bikin istana ratusan kamar buat harem perempuan, murah. Kaisar terakhir dinasti Ming Cina bangun istana 1000 kamar. Kenapa?
istrinya 1000. Innalillahi. Saya nggak bayangin tuh raja kalau istrinya sampai 1000, kapan pakai kolornya itu? Maka datang baginda Nabi terenyuh lihat perempuan seperti itu. Kata beliau, an-nisa imadul bilad, perempuan tiang negara. Kalau baik perempuan baik negara, kalau rusak perempuan hancur negara. Ibumu, 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 3 kali ibu disebut penghargaan kepada perempuan. Kenapa? Fisik dan psikis ibu lebih capek dari bapak. Ya Pak, ya Pak. Kalau kita kan orang laki ini kan investor, nanam modal doang. Yang ngolah pabrik kan emak. Ya mak. Hei pabrik. La haula. Anak-anakku remaja, pemuda yang hadir, makmu, makku, mak kita semua, dari mulai ngidami kita sudah kita siksa. Mau dibalas dengan apa jasa emak nih? Dari mulai ngidam sudah kita siksa, muntah tiap hari. Ya mak, mau dibalas dengan apa jasa emak? Yang dikepengenin yang nggak musim, namanya orang ngidam kan gitu. Ya Allah, tengah malam kepengen megang kepala. Saya belum selesai. Jorok bener, heran. Kepala kereta. Ambilnya makin lama makin besar, makin berat. Kemana-mana dibawa. Puncaknya saat melahirkan, pilihan mak cuma 2. Kalau ndak hidup, mau dibalas dengan apa jasa emak? Saat melahirkan kita menjerit kesakitan, bagi ditarik kulit dari dagingnya, bersatu air mata, keringat dan darah, dilahirkan kita, menjerit kesakitan. Ya mak, bagaimana nggak sakit Pak? Masuk 3 kilo, keluar masuk 3 on, keluar 3 kilo. La haula wala quwata illa billah. Ini pulang ada yang nimbang nih. Ketika bro kita lahir ke alam dunia, mak masih bersimbah darah, senyum, alhamdulillah anakku selamat. Masih bersimbah darah dalam kepedihan tidak tara, senyum melihat anaknya lahir dengan selamat. Mau dibalas dengan apa jasa emak? Sejak kita lahir, apa kerja kita? Ngurangi kesenangan emak. Tidurnya kurang, iya, iya, kenikmatannya kurang. Sedang asyik mak makan, kita di pangkuannya. Apa marah mak? Ndak marah, malah bilang, aduh anakku tainya bagus betul. Tainya pun bagus. Mak kalau menimbang anak tuh, anak raja, anak raja, anak raja katanya kita. Padahal hitam korengan. Oke, alam arwah, alam rahim. Dari alam rahim kita merantau lagi. Kemana? Rogo Jampi. Berapa lama di sini? Sampai ajal datang merenggut nyawa. Ya, kalau umat-umat terdahulu umurnya relatif panjang. Nabi Adam 2000 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Umatnya rata-rata sekian itu. Kita kalau mencontoh baginda Nabi, beliau wafat umur 63. 60 itu standar. Kalau mencontoh baginda Nabi, jatah kita 63. Kalau malam ini kita sudah 50 tahun, tinggal 13.
waspada. Kalau malam ini kita sudah 62 tahun 11 bulan, harap makan yang enak-enak sebulan lagi. Takut mati Pak, jangan hidup. Takut hidup Pak, mati saja. Muslim berani hidup, tidak boleh takut mati. Saya masih muda Pak, bukan soal tua muda, mau tua aneh. Kadang-kadang kakeknya segar bugar, cucunya mati. Ya, muda, cantik, terkenal, mati. Nike Ardila mati sampai sekarang. Mati. Alda mati. Malah aneh, jam 10 pagi sopirnya mati, jam 6 pagi, jam 10 siang, 4 jam kemudian Mbah Suripnya mati. Sebelum mati pesan sama teman saya Rendra, Mas, aku kalau mati tolong dikubur di bengkel teater Depok. Monggo, kata Rendra. Dikubur. Belum 1 minggu Rendranya nyusul mati. 1 bulan sebelum itu the king of pop, raja pop dunia, Michael Jackson mati. Raja pop dunia mati. Apalagi penyanyi keroncong, lebih mati lagi. Mati ndak pakai abjad. Enak kalau pakai abjad, gampang nunggu. Tahun ini A, tahun depan B, tahun berikutnya C, lalu D, terus F, saya Z. Balik dulu Pak Bupati A. Enak kalau mati pakai abjad. Yang paling tidak enak saya, paling belakang orang sudah habis, siapa yang mengurusin? Kalau ajal datang merenggut nyawa, kita pindah dari Rogo Jampi. Mati kata yang masih hidup, mati kata yang masih hidup. Si Fulan mati, siapa yang ngomong? Yang ngomong yang hidup. Yang mengalami sedang pindah kemana? Alam barzah. Siapa yang mengantar? 3. Ahluhu wa maluhu wa amalu. Keluarga, harta dan amal mengantar dia semua. Tapi yang 2 kembali ke rumah. Siapa? Keluarga. Satu pun gak ada yang mau ikut masuk. Temannya katanya sayang betul kepadanya. Waktu kuburnya ditimbun tanah, paling keras injak-injak deh. Kacau benar dunia ini. Istri kita dulu janji buat sehidup semati di bawah tiang listrik. Kita terbujur kaku masuk liang lahat. Bang, saya rela abang berangkat lebih dulu bang. Kiamat. Bu, kalau ibu yang mati lebih dulu, jangan harap suami ibu mau ikut masuk ke lubang kubur nemeni ibu. Nggak bakalan. Bu, nggak. Sedih, ya sedihlah istri meninggal. Nangis, mata kiri. Yang kanan ngelirik, mana gantinya? Kiamat. Yang setia menemani kita cuma satu, amal yang kita kerjakan. Ini makna huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jasad boleh hancur terkubur tanah, nama akan dikenang 1000 tahun yang akan datang. Yang jadi penerang di alam kubur sedekah. Bapak ibu yang bantu pembangunan masjid kita ini, nanti ini jadi lampu di alam kubur. Pak, saya nyumbang 1 juta Pak. Pak trauma. 1 juta terang kuburan. Saya 100.000 Pak, lampu templok.
Saya 10.000 Pak. Lilin. 10.000 goyang apinya Pak. Saya 1.000 Pak. Pentol korek Pak. Remeng-remeng. Remeng-remeng Pak, lumayan lah daripada gelap total. Berbahagialah mereka yang sudah berjariah di masjid ini, karena itulah teman kita yang akan jadi milik kita sebenarnya, yang abadi, yang tidak akan diakui orang lain, nilainya berlipat ganda, yang kita belanjakan di jalan Allah. Ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Harta tidak akan berkurang karena disedekahkan, bahkan akan bertambah, bertambah dan bertambah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, karena itu jadikan masjid ini tempat kita bersandar kepada Allah, mencari sandaran vertikal, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan demikian kita tidak gamang, tegar menghadapi hidup dengan segala isinya, dengan segala cobaannya. Katanya inna asyaddal bala al-anbiya, cobaan yang paling berat yang diberikan kepada para nabi, setelah itu para aulia, setelah itu para ulama, summal amsal fal amsal ubtuliyan nasu ala hasabi dini. Ke bawah dan ke bawah diuji setiap orang menurut kekuatannya berpegang kepada agama. Oleh karena itu, mari kita makmurkan masjid ini, kita hidupkan masjid ini sebagai benteng pertahanan iman, menjaga kesatuan dan persatuan untuk kemaslahatan kita semua. Saya pun kangen, tapi saya bersama Kiai Mahfud Syamsul Hadi masih akan ngejar waktu kembali ke Surabaya, ngejar pesawat pertama jam 6 pagi besok. Karena itu saya bersyukur setelah dari Jombang, Lumajang, malam ini Banyuwangi, kembali lagi ke Jakarta. InsyaAllah lain kesempatan kita jumpa lagi. Terima kasih Pak Bupati, terima kasih Pak Masdar, Pak Kiai pengurus NU, Pak Nanang dan teman-teman. Belum selesai, belum selesai. Sama-sama bareng pulangnya. Kita nanti akan ikuti pembacaan doa oleh guru kita di sini. Saya cukupkan sekian, lebih kurang mohon maaf. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Dailem Ahmad. Kepadanya disilahkan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'al ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna biha sal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ij'al hadzal masjidah Masjid Baitur Rahman, Baitur Rahim, Rogo Jambi, masjidan mubarakan, masjidan nafi'ah, waj'al man bana hadzal masjid mimman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man bana lillahi masjidan banallahu baitan fil jannah, amin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wahfadna wal muslimin wansurna wal muslimin wala tahdhulna wal muslimin waqina wa iyyahum min syarri masaibid dunya wad din. Allahumma qfina syarra a'daina wa syarra a'da'i ikhwanal muslimin bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al auladana
من أهل القرآن ومن أهل الحديث ومن أهل العلم وأهل الخير ومن أهل السنة والجماعة ولا تجعلنا يهم من أهل الجهل والضير ومن أهل البدعة والضلالة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأولادنا وأموالنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا يوم في عيادك حزبك وكنفك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي بغي وذي عين وذي حسد ومن كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جبلنا وإياهم بالعافية والسلامة وحققنا وإياهم بالتقوى والاستقامة وإذنا وإياهم من مجبة الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومن أحسن إلينا ولكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم warzuqna kamalal mutaba'ati lau dhahira batina fi afiati wa salamatin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al baldatana Indonesia khususnya Banyuwangi baldatan aminah baldatan mutmainnah tajri fiha ahkamuka wa hukmu nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min yaumina hadza ila yaumil qiyamah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tad'alana fi majlisina hadza dhanban illa ghafartah wala aiban illa satartah wala dainan illa addaitah wala hamman illa farrastah wala maridan illa syafaitah wala asiran illa yasartah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin wa ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wala taj'al fina wala ma'ana syaqiyan wala matruda wala mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz wa ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara tablik akbar pada malam hari ini dari kami selaku pembawa acara, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina